Salam God Lovers, kekuatan hati, kekuatan jiwa berasal daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah menara kekuatan bagi setiap orang percaya. Mari saudara, hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu, puji namanya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kau menara kekuatanku, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya senang pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa dan kita akan membaca Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 5. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Tuhan Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung untuk bergosip, menceritakan kelemahan, kekurangan dari seseorang. Pada masa sekarang betapa mudahnya setiap kita, saudara dan saya, mengakses berita apa saja tanpa ada saringan, sehingga tanpa sadar kita kadang-kadang menjadi pakar dadakan untuk suatu hal gitu. Misalnya kasus-kasus pembunuhan yang rame-rame sekarang ini dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini di ayat bacaan kita pada ayat 3 itu ditekankan begini, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama
mengenai bergosip ria ini terjadi juga di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Pada bacaan kita tadi kita melihat bahwa mereka bukannya berusaha mencari solusi, bukannya mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi orang yang mengalami pergumulan atau penderitaan, malah mereka berkolusi dengan sesama murid-murid yang lain untuk menghakimi orang buta ini. Bapak Ibu, di dekat seorang buta yang tidak berdaya ini, murid-murid membicarakan mengapa orang ini menjadi buta. Mungkin dugaan mereka, pasti karena telah berbuat dosa. Tetapi siapa yang berbuat dosa? Orang buta ini sendiri atau orang tuanya? Ini hal yang dipertanyakan para murid di antara mereka yang mereka bincangkan dan mereka obrolkan satu dengan yang lain mengenai orang buta ini. Orang buta ini telah sangat menderita Bapak Ibu karena mengalami kebutaan. Kalau orang-orang telah mencurigai dirinya dan orang tuanya yang melakukan dosa, dan lantas hanya mendiskusikan hal itu, hanya menambah penderitaan orang buta ini saja, hanya menceritakan, mengobrolkan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid harus mengerti juga bahwa mereka sendiri pada dasarnya adalah orang berdosa. Seperti yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Bapak Ibu, jika orang buta itu buta secara jasmani, tapi para murid menyedihkan sekali bahwa mereka lebih buta. Kebutaan mereka adalah buta rohani. Tuhan Yesus tidak terjebak dalam obrolan yang menggosipkan ini, obrolan yang tidak membangun ini. Tuhan Yesus memilih melakukan sesuatu ketimbang dia menggosipinya, tapi dia justru bertindak menyembuhkan mata orang buta ini. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu jelas sekali bahwa bisa dibayangkan betapa senangnya orang buta ini mendengar hal tersebut. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dirinya. Hal ini tidak pernah terpikir dan mungkin dia tidak pernah mendengar ada orang yang mengatakan hal tersebut. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, bagi dia dunia ini, lingkungannya, hidupnya adalah gelap semata. Hidupnya serasa hampa dan tidak berguna. Tidak ada yang peduli, apalagi melibatkan dia di dalam suatu aktivitas karena dia adalah seorang buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun perhatikan segalanya berbeda setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu terang dunia. Bukan saja menyembuhkan, tapi bahkan mau melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Bapak Ibu Saudara God lover, daripada membicarakan, menggosipkan dosa orang lain, marilah perbincangkan pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan yang harus kita kerjakan selagi hari masih siang, selagi masih terang. Kita ingin belajar memiliki mata yang melihat seperti Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita melihat segala sesuatunya bukan dari kacamata kita. Kalau ada teman yang terluka, kalau ada teman yang bermasalah, kalau ada teman yang jatuh di dalam dosa, marilah kita bersama-sama memikirkan untuk mencarikan solusi, bukan menggosipinya. Oleh karena itu kiranya ini menjadi renungan, menjadi pengingat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami diingatkan kembali untuk tetap terus tinggal di dalam Tuhan dan menjadikan firman-Mu penuntun penolong kami, agar kami tidak mengalami kebutaan rohani, tapi kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, agar mereka juga diberkati seperti kita semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua.